sini saya akan menyampaikan tugas perkuliahan saya, yakni dalam mata kuliah kewarganegaraan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yakni bagaimana keadaan Indonesia sebelum merdeka, sesudah merdeka, dan setelah 1 abad merdeka. Indonesia pada saat sebelum merdeka biasa disebut sebagai penjajahan. Masa penjajahan tersebut ditandai dengan kedatangan Marco Polo di Pulau Sumatera. Itu disebut-sebut sebagai penjelajah asal Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia. Setelah kedatangan Marco Polo, banyak dari negara-negara asing datang ke Indonesia seperti Inggris, Portugis, Spanyol, Belanda, dan Jepang. Ada beberapa peristiwa yang terjadi di Indonesia sebelum merdeka. Yang pertama, kedatangan Portugis di Maluku. Yang kedua, penduduk Spanyol di Sulawesi. Yang ketiga, kolonial VOC. Keempat, pemerintah Prancis sementara dan Inggris. Yang kelima, penjajahan Belanda. Yang keenam, gerakan nasionalisme. Ketujuh, propaganda Jepang. Yang kedelapan, hengkangnya Jepang dari Indonesia. Yang kesembilan, peristiwa Rengas Dengklok. Lanjut untuk keadaan Indonesia sesudah merdeka. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia belum mapan, terjadi ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden-insiden seperti banyaknya terjadi banyak terjadi insiden sebab ada pihak asing yang tidak setuju dengan merdekanya Indonesia. Untuk yang ketiga, bagaimana Indonesia ketika sudah berumur 1 tahun 100 tahun pada masa dia sudah merdeka. Dalam 100 tahun merdekanya, Indonesia dimimpikan telah menjadi sebuah negara maju yang mandiri, menghargai hak asasi manusia, dan menjaga warisan lingkungan hidupnya. Harapan pemuda-pemudi Indonesia yang kelak menjadi pemimpin Indonesia ketika mencapai usia seabad dalam waktu 25 tahun ke depan, yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi saat ini di Indonesia. Untuk pertanyaan kedua, yakni bagaimana cara kita membentuk warga negara atau pemuda-pemudi di masa Indonesia untuk menjadi seseorang yang cerdas dan baik dalam mata kuliah kewarganegaraan, dan materi yang perlu dipelajari yakni hakikat KWN atau kewarganegaraan. Yang kedua, identitas nasional dan integritas nasional. Yang ketiga, konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, kewajiban dan hak warga negara. Yang kelima, demokrasi Indonesia. Yang keenam, hak asasi manusia dan rule of law. Yang ketujuh, wawasan Nusantara, dan yang kedelapan, ketahanan nasional. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, kompetisi. Untuk menghadapi kompetisi yang 4 itu, langkah yang harus kita lakukan ialah untuk kompetisi kreativitas. Kita sebagai pemuda Indonesia dituntut untuk berinovasi dan berprestasi agar dapat bersaing di era globalisasi. Pemuda milenial harus mampu ambil bagian dan menjadi pembaharu dalam menghadapi revolusi industri yang ada pada masa yang saat ini. Kemudian yang kedua, dalam kompetisi imajinasi, kita harus aktif mentransfer imajinasi kita dalam ilmu pengetahuan, termasuk ke dalam algoritma dan aplikasi digital. Dan untuk yang ketiga, bagaimana cara kita menghadapi kompetisi berpikir, yakni kita perlu memiliki keyakinan bahwa kemampuan dasar yang kita miliki bisa mengembangkan skill yang kita miliki melalui kerja keras, berlatih. Intinya kita harus menganut mindset berkembang. Dan untuk yang keempat, bagaimana cara kita menghadapi atau melakukan pola pikir bebas agar kita menjadi seseorang yang lebih baik. Yang pertama, yakni dengan melakukan hal baru setiap hari. Yang kedua, mencintai diri sendiri. Yang ketiga, tetap fleksibel dan cepat beradaptasi. Untuk menghadapinya, sebagai orang yang cerdas biasanya melakukan sesuatu yang jarang orang lain kerjakan, juga menampilkan hasil baik dan unggul. Ini akan mempengaruhi nilai tambah pola pikir bebas di lingkungan sekolah, kampus, atau dalam karir.
yang cepat maju. Seseorang yang berpikir luas atau bebas dapat memahami konsep yang sulit dan kompleks, lalu membuat pemahaman yang lebih cepat dan mudah dipahami oleh banyak orang sekitar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.